Semenjak kedatangannya 18 bulan yang lalu, Rommel si jenderal dari Swabia belum mendapatkan lawan yang sepadan dengan dirinya. Namun pada bulan ini, seorang jenderal Inggris yang kelak akan menjadi rival terbesarnya di Afrika Utara akhirnya menginjakan kakinya di medan perang. Ia adalah Jenderal Bernard Law Montgomery. Saat Monty datang, ia tidak cepat-cepat menyusun rencana serangan balik. Namun dia mengamati para tentaranya. Dia mengamatinya dengan hati-hati demi mendapatkan jawaban mengapa Inggris terus dipukul mundur. Seperti seorang dokter yang sedang mencari tahu penyakit pasien yang dideritanya. Monty melihat bahwa tentaranya telah kehilangan moral. Tentaranya takut akan si rubah gurun dan kehilangan harapan untuk menang. Maka tugas pertama yang ia ambil adalah membangun moral mereka dan memfokuskan Inggris pada strategi defensif. Kesabaran Monty membuahkan hasil yang positif bagi tentara Inggris, dibandingkan mengutamakan emosi untuk membalas dendam dengan menghajar Rommel secara langsung. Ia lebih memilih untuk bertahan sambil melatih pasukannya di Mesir. Hal ini membuat posisinya yang lebih dekat dengan pelabuhan Alexandria, di mana persediaan tentara Inggris didatangkan. Tentara Inggris juga menjadi lebih terlatih dalam berbagai hal dibandingkan pasukan Jerman yang kelak akan menguntungkan mereka. Hal yang dianggap remeh oleh pasukan Jerman, seperti sanitasi, justru sangat diperhatikan oleh tentara Inggris. Tentara Inggris wajib membuat toilet dan menutupinya dengan penutup setelah buang air, agar tidak menarik lalat dan penyakit di padang pasir. Ketidakbersihan tentara poros dalam buang air dan buruknya sanitasi membuat mereka meninggal atau sakit karena terkena disentri. Hal ini tentu membuahkan kesulitan yang tinggi bagi pihak Rommel yang selama ini sangat ia hindari. Sang rubah gurun pertama kali merasakan kemampuan Jenderal Montgomery saat pertempuran Alam Halfa. Dalam pertempuran ini, Monty sudah mempelajari taktik Rommel dan mengantisipasinya. Monty paham betul bahwa Rommel suka menyerang lewat belakang setelah memutari lawannya. Maka dia menaruh tanknya di atas bukit dan di samping jalan untuk menjebak Rommel. Saat tank Rommel datang, Monty yang sudah membaca taktiknya langsung menggempurnya dengan pesawat dan tank yang sudah disiapkan. Tank dari Afrika Korps pun mundur menyerah. Pertempuran Alam Halfa yang berlangsung dari 30 Agustus hingga 5 September 1942 merupakan salah satu kemenangan pertama sekutu atas Rommel di Afrika Utara. Rommel menyadari kekuatan Monty. Meski begitu, dokternya di Jerman memaksanya untuk mengambil cuti sakit untuk mendapatkan perawatan atas jantungnya. Sebelum Rommel kembali ke Jerman, dia meninggalkan hadiah untuk Monty, yakni Der Teufelsgarten atau Taman Iblis. Der Teufelsgarten adalah ladang ranjau yang terlentang dari pesisir pantai El Alamein hingga lembah Kantara. Selain untuk menjaga pasukannya agar tidak menyerang terlalu jauh dari perbatasannya, Rommel juga membuat Teufelsgarten untuk taktik defensif. Sekarang, dialah yang menunggu Monty untuk menyerangnya. Setelah selesai dengan Teufelsgarten, Rommel pun bergegas meninggalkan Afrika Utara demi perawatannya di Jerman. Hingga saat ini, di Mesir, Teufelsgarten sangatlah terkenal karena daerah tersebut sangat berbahaya. Dari Perang Dunia Kedua sampai tahun ini, ribuan orang terutama suku Baduy Arab menjadi korban dari lapangan ranjau Perang Dunia Kedua tersebut. 1 bulan kemudian, pada tanggal 23 Oktober 1942, Inggris menyerang posisi Jerman. Meskipun tentara Inggris sudah memiliki moral yang cukup tinggi dan Rommel sedang cuti sakit, Montgomery tidak berhasil menembus dinding pertahanan Teufelsgarten yang dibuat oleh Rommel sebelum pergi. Dinding pertahanan itu dijaga kuat dengan tank dan senjata Flak 88 Jerman. Saat ahli penginjak ranjau tentara Inggris membuat celah masuk yang diikuti oleh tank, mereka justru menjadi sasaran empuk bagi tentara Jerman yang menunggu mereka. Meski begitu, bukan berarti Inggris pulang dengan tangan kosong. Secara tidak langsung, penyerangan ini membunuh Jenderal Stumme, yakni jenderal pengganti Rommel yang meninggal karena tekanan darah tinggi dan jantung akibat dari penyerangan ini. Meninggalnya Jenderal Stumme memaksa Hitler untuk memanggil kembali Rommel ke Afrika Utara. Pada tanggal 25 Oktober 1942, pesawat terbang yang membawa si rubah gurun kembali mendarat di Afrika Utara. Meskipun Rommel kembali ke Afrika, tentara poros tidak mendapatkan persediaan yang cukup dibandingkan tentara Inggris dan sekutu. Amerika telah mengirimkan banyak persediaan, termasuk tank Sherman yang sangat efektif. Rommel kalah melawan Montgomery dalam Perang Erosi.
saat Rommel menginginkan dia untuk mundur. Dia justru menerima perintah dari Hitler yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, "Jangan tunjukkan cara lain kepada pasukanmu selain kemenangan atau mati." Rommel lalu terdiam, pikirannya sangat kacau balau dan campur aduk setelah mendengar perintah ini. Selama ini Rommel berpikir bahwa Hitler merupakan sang jenius yang mampu membawa Jerman menjadi makmur kembali, dan dia sangat menghormatinya. Namun di sisi lain, dia sangat peduli akan nyawa pasukannya. Rommel berpendapat bahwa Jerman akan butuh banyak orang setelah perang berakhir. Beberapa saat kemudian, Rommel mengamuk dan berteriak-teriak akan gilanya Hitler soal perintah ini. Bagi Rommel, Hitler yang sekarang bukanlah Hitler yang dulu ia kenal. Hitler sekarang adalah seorang maniak gila yang lebih mementingkan pertahanan dibandingkan nyawa pasukannya. Dengan pikiran yang campur aduk dan tekanan dari Hitler, Rommel menyerang Inggris sekali lagi, yang berakhir dengan kegagalan total dari pasukan Jerman. Setelah kekalahan ini, Rommel tidak peduli dengan perintah Hitler untuk bertahan, dan ia pun mundur ke Libya selagi masih bisa. Namun sayang bagi sang jenderal yang pernah sangat berjasa bagi Jerman ini. Kabar buruk belum selesai menghantuinya. Saat ia berencana untuk kabur ke Libya, ia mendengar perintah bahwa pasukan Amerika dan sekutu lainnya telah mendarat di Algeria dan Maroko pada tanggal 8 November 1942. Sekarang, Rommel telah diapit oleh Inggris di timur dan Amerika di barat. Rommel sudah menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin menang. Kekuatan industri Amerika telah mengalahkannya di El Alamein, dan sekarang dia juga harus berhadapan dengan negara adidaya tersebut sendirian. 11 November 1942, Rommel menarik seluruh pasukannya dari El Alamein ke koloni Italia, yaitu Libya. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 13 Desember, Tobruk, Benghazi, dan El Agheila sudah kembali dikuasai oleh sekutu. Rommel bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, lalu tertimpa alat-alat yang lainnya. Bukannya ada kabar baik, justru kabar buruklah yang datang lagi kepadanya dan menghantuinya. Jenderal Jean-François Darlan, kepala Panglima Angkatan Bersenjata Perancis, membelot kepada sekutu. Dengan pembelotan ini, maka secara resmi, tentara Vichy Prancis, yang tidak lain merupakan tentara dari negara boneka Jerman, justru malah ikut berjuang dengan sekutu melawan Jerman dan Italia. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.